Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Golek Kencono. Janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Golek Kencono, janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Namun pemuda itu tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Dirinya menganggap kedua temannya cuma sakit biasa. Di rumah Bima, Jalu, kakak tertua Bima, memperhatikan keadaan adiknya yang semakin lemah di ranjang. Tubuhnya panas, keringat membasahi keningnya. Sejak pagi panas adikmu tidak turun-turun, Mas. Bawa ke rumah sakit aja, Bu. Kasihan Bima kalau seperti ini. Tadi Ibu udah panggil dokter dan diberi obat. Katanya kalau besok panasnya belum turun, baru dibawa ke rumah sakit. Jalu, meski dikenal berandalan di desa Gandu Alas, merasakan khawatir yang mendalam terhadap adiknya. Dirinya merasa janggal setelah mendengar kalau Sadam, temannya Bima, juga menderita sakit yang sama dengan adiknya itu. Memangnya kemarin mereka kemana, Bu? Sama siapa aja perginya? Kemarin ke pasar malam bertiga, Mas. Bima, Sadam, dan Galang. Terus Galang sakit juga? Enggak, Mas. Tadi pagi Galang berangkat sekolah. Dia sempat kesini untuk berangkat bareng Bima. Jalu terdiam sejenak, merasakan keanehan yang terjadi. Adiknya dan Sadam jatuh sakit, sementara Galang tidak sakit sama sekali. Tentu ini membuat Jalu semakin penasaran. Pemuda berusia 25 tahun itu segera berdiri dari duduknya, ingin bertanya langsung pada Galang kemana mereka bermain malam itu. Di teras rumah Galang, keduanya berbincang mengenai kejadian semalam. Galang memberitahu Jalu kalau mereka semalam hanya bermain di pasar malam. Tapi sewaktu di rumah hantu, Galang merasa aneh dengan Bima dan Sadam yang tiba-tiba saja mematung. Karena khawatir, Galang cepat-cepat membawa keduanya pulang ke rumah, hingga akhirnya menderita sakit yang sama. Aneh, kenapa tiba-tiba bisa sakit? Itu dia, Mas. Galang juga nggak tahu kenapa. Masa iya cuma karena masuk rumah hantu bisa langsung sakit? Ini bukan urusan medis lagi. Kita butuh orang yang paham tataran dunia lain. Tanpa membuang waktu, Jalu segera menuju rumah Mbah Surat. Pria tua itu adalah sesepuh desa, satu-satunya orang yang masih memegang teguh ilmu sesepuh dan paham seluk-beluk ilmu hitam. Tak butuh waktu lama, sosok ringkih dengan punggung membungkuk itu tiba di rumah Bima bersama Jalu. Mbah Surat mengenakan surjan lusuh berwarna coklat tanah. Aroma kemenyan dan minyak cendana langsung menyeruak memenuhi kamar begitu ia melangkah masuk. Meski matanya telah memutih karena katarak, sorot pandangnya seolah mampu menembus dinding, melihat sesuatu yang tak kasat mata. Mbah, tolong lihat tadi saya. Apa ada sesuatu yang mengusiknya? Pinta Jalu dengan sopan di hadapan orang tua itu. Sifat beringas Jalu tidak lagi terlihat. Kini dirinya jadi seperti seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya. Mbah Surat tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan lalu berjalan tertatih menuju ranjang tempat Bima terbaring kaku. Suasana ruangan berubah drastis. Udara menjadi berat dan dingin, seolah oksigen disedot keluar secara paksa. Lampu neon di langit-langit berkedip sekali, lalu meredup, menyisakan keremangan yang menggelisahkan. Orang tua itu meletakkan telapak tangannya yang keriput di atas dahi Bima. Mulutnya komat kamit melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti dengungan lebah marah.
Tiba-tiba tubuh Mbak Surat tersentak hebat yang menarik tangannya secepat kilat. Seakan baru saja menyentuh bara api neraka. Gusti Pangeran. Wajah keriput Mbak Surat mengeras, keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Mbak Surat berbalik menatap Jalu dan ibunya. Tatapannya bukan lagi tatapan orang tua yang rabun, melainkan tatapan tajam penuh peringatan. Jalu, Le, Sukmo adikmu tidak ada di sini. Raga mereka kosong. Maksud Mbak mereka sudah meninggal? Belum, tapi sudah di ambang pintu. Ia mengambil segelas air putih yang ada di meja, mencelupkan jari telunjuknya, lalu mengusapkannya ke kelopak mata Bima. Sesaat terlihat bayangan hitam berpulir di bawah kulit wajah Bima, seperti cacing yang menggeliat kesakitan. Mereka sudah diikat. Ada tali gaib yang menjerat leher Sukma mereka, menyeretnya paksa untuk keluar dari raga ini. Mereka bukan sekedar diganggu, Jalu. Mereka dipersiapkan. Dipersiapkan untuk apa, Mbah? Sebagai tumbal. Apa? Maksudnya, Mbah, Bima adik saya ingin dijadikan tumbal? Entah tumbal apa, yang pasti ada sesuatu yang menahan Sukma adikmu ini. Jika tidak diselamatkan, kemungkinan terburuk adikmu akan mati. Bagai tersambar petir di siang bolong, pernyataan itu membuat Jalu dan ibunya histeris. Pemuda 25 tahun yang terkenal beringas itu naik pitam. Tak terima apabila adiknya menjadi korban ilmu hitam. Keparat, pasti pemilik rumah hantu itu yang sudah melakukannya. Malam itu langit begitu cerah, bintang-bintang bertabur seperti gula kristal dihamparkan ke angkasa. Angin lembut membawa aroma dedaunan basah setelah hujan sore tadi. Di depan sebuah rumah bernuansa Jawa klasik, seorang pria berambut gondrong tampak sibuk merapikan dirinya. Rambutnya yang biasanya kusut kini klimis licin, berdiri rapi ke belakang berkat minyak rambut murahan yang wanginya menusuk hidung. Ia mengenakan kemeja kotak lengan panjang yang disetrika tidak begitu rapi, celana bahan hitam, dan sendal jepit yang talinya hampir putus. Namun dari sikapnya terlihat jelas ia merasa dirinya sangat tampan malam itu. Kok iki serintil pasti kelepek-kelepek, gumamnya sambil terus merapikan rambutnya. Suara mesin mobil Avanza hitam memecah kesunyian halaman rumah. Mobil itu berhenti perlahan, terparkir tepat di halaman rumah. Pria gomis alias gondrong klimis itu langsung memasang posisi duduk bagi juragan rokok klobot. Dari dalam mobil turun seorang pemuda bertubuh agak gempal, langkahnya santai. Wajahnya cerah seperti tidak punya beban hidup. Di sampingnya muncul seorang gadis berparas halus dan sopan. Keduanya saling bertukar pandang, sama-sama memperhatikan sosok pemuda klimis yang berdiri di teras sambil berpura-pura sibuk melihat layar ponsel. Itu siapa, Zah? Ya gak tahu, mungkin bakulem Korea. Laras spontan menahan tawa. Mereka sebenarnya tahu siapa pemuda gomis itu. Hanya saja tetap saja kaget dengan penampilan barunya. Seperti orang desa yang memaksa diri jadi orang kota tapi lupa aturan mainnya. Wis, pura-pura gak lihat aja, Ras. Ujar pemuda gempal itu yang tidak lain adalah Reza dan sepupunya Laras. Malam ini seperti yang sudah direncanakan sejak siang, mereka akan pergi ke pasar malam yang baru dibuka di desa Gandu Alas. Desa sebelah yang hanya berjarak beberapa kilometer. Keduanya berjalan melewati pemuda klimis itu tanpa menghiraukan keberadaannya. Pemuda gomis itu berdehem keras berusaha mencuri perhatian. Reza dan Laras berhenti tepat di teras, masih berpura-pura tidak melihat apapun. Kamu dengar sesuatu, Zah? Enggak, mungkin suara cecek. Jawab Reza serius menunjuk ke plafon di dekat lampu. 2 ekor cecak memang sedang bertarung memperebutkan mangsa. Jangkrik, mas ganteng koyo ngene kok dibilang cecek. Mbok yo sekali-kali muji ngono ta.
Laras tidak bisa lagi menahan tawanya, begitupun dengan Reza. Ia langsung menoleh ke arah pria gomis itu, tawanya semakin keras melihat penampilannya. Adalah curu. Tak kira tadi bakulem Korea. Sembarangan nih ngomong. Tapi nyetil tuh aku. Ujar Kunchoro sembari memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Satu alisnya terangkat, meminta pendapat dari Laras. Laras buru-buru mengacungkan jempol. Nyetil banget, Coro. Ia berusaha sekuat tenaga menahan bibirnya agar tidak pecah tawa lagi. Tapi itu tidak berlaku untuk Reza. Perutnya sampai sakit melihat penampilan Kunchoro. Coba saja bayangkan bagaimana penampilan Kunchoro saat ini. Rambut gondrong sebahunya disisir licin ke belakang dengan minyak rambut yang aromanya mencurigakan. Kemeja kotak-kotak cingkrang menempel di tubuhnya dipadukan dengan celana bahan gombrong yang panjangnya kelewatan batas sampai menutupi tumit. Lebih-lebih bau ubun-ubunnya terasa sangat aneh. Reza sampai mengedus-edus penasaran dengan bau aneh di kepala Kunchoro. Memang baunya minyak rambut, namun ada bau samar lain yang tertangkap indera penciuman. Sik, Coro. Ini kamu beneran pakai minyak rambut tok? Iya minyak rambut ya. Tapi kok kayak ada bau-bau tempe gorengnya. Reza berhenti tepat di belakang kepala Kunchoro, namun pemuda gomis itu langsung buru-buru memutar tubuhnya. Minyak rambut kontes ya. Jadi tak campur minyak goreng sitik. Jangan bilang minyak gorengnya bekas goreng tempe. Yo minyak gorengnya juga entes ya. Terpaksa pakai minyak murahan. Saat itu juga tawa Reza pecah tak karuan sampai ia bersandar di dinding. Laras menutup wajahnya, baunya gemetar. Tingkah aneh Kunchoro memang tidak pernah gagal membuat suasana hidup. Pintu kayu jati berukir di ruang tamu tiba-tiba terbuka. Mahendra keluar sembari membawa jaket. Diikuti Mbak Arya dan Uti dari belakang. Iki podo cekikian opo? Mahendra melihat Reza yang sedang ngos-ngosan menahan tawa. Reza hanya menunjuk Kunchoro sambil menggeleng. Laras langsung menunduk sopan menyalimi Uti dan Mbak Arya. Cahayu sudah dari tadi toh. Kenapa gak langsung masuk? Baru datang, Uti. Sementara itu Mbak Arya menyipitkan mata menatap Kunchoro yang duduk gagah di teras dengan gaya seolah hendak kondangan. Dirinya memutari kursi Kunchoro sambil mengamati penampilannya. Kowe arep nyalon dadi bupati ndi, Coro? Mbak Arya ki senenge ngledek. Wong aku pakai rapi dikit kok dibilang aneh. Ya jelas aneh, wong cuma mau ke pasar malam. Kamu pakai baju rapi kayak gitu. Biasanya juga cuma koloran. Ya aku mau ketemu Serintil, Mbak, biar bisa kelihatan ganteng ngono lho. Kamu janjian sama Serintil, Coro? Horas ya. Lah terus Serintil dodol jamu di pasar malam. Aku mau apelin. Hihihi. Mahendra hanya bisa menggeleng, tak bisa berkata-kata. Wes ndang mangkat. Nanti kalau kemalaman bakulnya pada tutup. Jarum pendek baru saja menyentuh angka 8 ketika mereka keluar halaman. Benar kata Uti, pasar malam Gandu Alas biasanya mulai sepi saat mendekati pukul 10. Perjalanan ke sana membutuhkan setengah jam, jadi mereka hanya punya waktu sekitar 1 jam lebih sedikit untuk menikmati suasananya. Tanpa banyak bicara, mereka segera bersiap. Malam itu mereka memilih naik motor. Jalanan menuju Gandu Alas memang sempit, meliuk di antara kebun jati. Jika memaksa naik mobil, mereka harus memutar ke jalan besar dan itu hanya akan membuat waktu terbuang. Mahendra mengendarai motor Honda klasik peninggalan Baharia. Sementara Laras duduk di belakang memegang pinggangnya erat-erat. Reza dan Kunchoro menunggangi Vespa tua yang sering dijuluki Vespa kerabat. Bukan karena mistis, tapi karena sering mogok sesuka hati seolah ada dedemit kecil yang iseng mengacak mesin.
Perjalanan menuju Gandu Alas diselimuti cahaya kuning, lampu jalan yang seadanya. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan jati yang baru saja tersapu angin sore. Suasana hening, hanya deru mesin motor mereka yang memecah gelap. Saat memasuki tepi desa, mata Mahendra tertarik pada sosok wanita parubaya yang berdiri di depan sebuah rumah besar yang sudah lama tidak berpenghuni. Meski bukan warga Gandu Alas, Mahendra pernah mendengar cerita perihal rumah itu. Rumah tua penuh kisah aneh yang selalu beredar dari mulut ke mulut. Itu orang kan, Jendra? Iya, Ras, itu orang. Ngapain malam-malam berdiri di depan rumah gelap begitu? Gak tahu. Udah biarin aja, mungkin nunggu jemputan. Mahendra mencoba berpikir positif meski ada rasa aneh di dadanya. Mendengar suara motor mereka, wanita itu menoleh, gerakannya kaku dan seketika tanpa sepatah kata ia melangkah pergi menyusuri jalan sempit di samping rumah terbengkalai itu, seolah tidak ingin kehadirannya terlihat orang lain. Mahendra menelan ludah saat motor melewati halaman rumah itu. Dari ujung matanya ia melihat sesosok anak kecil berdiri di balik jendela lantai 2. Sosok itu diam saja seperti memandangi mereka tanpa ekspresi. Begitu Mahendra menoleh ingin memastikan anak itu sudah beringsut mundur, lenyap pelan-pelan ditelan kegelapan rumah. Aneh. Apa mungkin Anda tadi sedang berinteraksi dengannya? Kenapa, Indra? Enggak, cuma penasaran saja sama rumah itu. Laras menatapnya sebentar, ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia memilih diam. Setibanya mereka di lapangan desa, suasana berubah drastis. Lampu warna-warni berputar dari komedi putar, ombak banyu, dan gerobak-gerobak jajan. Bau sate ayam bercampur bau solar dari generator tua, kombinasi khas pasar malam yang terasa hangat dan meriah. Wah, rame juga ya. Pasar malam juga yang ini, Ras. Emang kamu gak pernah ke pasar malam, doh? Gak pernah. Seketika tiga pemuda itu, Mahendra, Reza, dan Kuncoro serempak menoleh dengan pandangan tidak percaya. Bahkan Reza yang sepupunya saja sampai melongo. Seriusan kamu gak pernah ke pasar malam? Laras menggeleng pelan. Sejak kecil ia memang tinggal di kota, apalagi ia tipe anak rumahan. Keluar rumah hanya ada urusan penting. Mahendra tersenyum. Kalau gitu kamu harus coba jajanan tradisional di sini, Ras. Mahendra lalu mengajak Laras berkeliling, mencicipi jajanan pasar, serabi, cilok bumbu kacang, dan pisang aroma yang baru diangkat dari wajan. Sementara itu Reza dan Kuncoro bergerak ke arah lain, lebih tepatnya menuju lapak jamu serindel yang terkenal dengan jahe pedasnya yang bisa bikin hidung meler. Di mana lapaknya? Itu di sana ya. Kuncoro menuju ke sebuah gerobak kecil yang penuh dengan botol berisi jamu. Beberapa orang tampak mengantri. Seketika Kuncoro memasukkan tangan ke kantong celana, berjalan dengan gaya percaya diri bak juragan lem Korea yang sedang datang ke acara penting. Reza hanya menggeleng mengikuti di belakang sambil tersenyum miring. Temannya ini benar-benar sedang kasmaran. Begitu mereka sampai di depan lapak serindel, kejadian tidak terduga langsung terjadi. Kaki Kuncoro terpleset gara-gara sendal jepit yang solnya sudah menipis sampai tubuhnya oleng ke samping. Reza tertawa terbahak-bahak melihatnya. Namun Kuncoro dengan rasa percaya diri yang entah datang dari mana segera berdiri tegap, memasukkan kedua tangan ke saku celana lagi, seolah kejadian barusan hanyalah ilusi optik. Serindel, ucap Kuncoro dengan suara yang dibuat berat agar terdengar gagah. Wanita penjual jamu itu menoleh, matanya langsung menyipit. Melihat Kuncoro dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lu Mas Coro toh, tak kira sopo. Tumben Mas pakai rapi ngono. Kuncoro mengangkat dagu siap menerima pujian seperti pahlawan pulang dari medan perang. Tapi belum sempat Serindel bicara lebih jauh, Reza sudah lebih dulu duduk di bangku panjang lapak jamu. Sri, aku pesen beras kencur segelas. Lo Mas Reza teko yo. Ya tak siap nih.
Wajah Kuncoro langsung kecut. Ia merasa dihianati. Bayangkan saja, dari rumah sampai pasar malam ia sudah tampil habis-habisan untuk dapat pujian dari Serintil. Malah kalah sama beras kencur. Dengan hati tercabik-cabik ia duduk di samping Reza sambil menggerutu dalam hati. Mas Coro sing ganteng iki arep pesen apa? Rasa percaya diri Kuncoro langsung pulih seketika dong. Dengan gaya bak model iklan minyak rambut. Meski rambutnya kaku dan baunya masih didominasi aroma minyak goreng bekas tempe, Kuncoro merapikan poni yang tidak ada. Asik dibilang ganteng. Serintil kok iso nyenengke hati. Wes, ayo pilih seiki tak lamar sekalian. Wong dipuji sepisan wae wis arep ngelamar. Habisan dibilang kenteng ya. Dari kecil sih ngomong aku ganteng, cuma ibuku tok. Kuwi ya mung sampai umur 5 tahun. Sawise kuwi ya ora meneh. Reza bingung ingin memberi reaksi apa. Kasihan memang. Pasti sulit bagi Kuncoro untuk menjalani kehidupannya, tapi mau bagaimana lagi? Lawang takdirnya sudah seperti itu. Mas Coro ki katanya nunggu punya sawah dulu. Iya bener Sri, aku juga wis ngumpulin. Paling ora buat beli bibit parinya dulu. Ya wis iki sampean arep pesen jamu apa? Ya seperti biasa Sri, beras kencur Brotowali. Sisan jamu uyup-uyup ora Mas? Lah aku arep nyusoni sapa Sri? Mosok jamu uyup-uyup? Reza hampir tersedak mendengarnya. Jamu uyup-uyup atau gepiokan itu khusus untuk ibu menyusui, untuk memperlancar ASI. Tapi entah kenapa Kuncoro dan Serintil bisa bercanda tengil tapi saling mengerti begini. Mereka akhirnya ngobrol ngalor ngidul menemani Serintil meracik jamu untuk para pembeli yang datang silih berganti. Di meja lapak, berbagai jajanan pasar sudah tertata berwarna-warni. Reza yang tidak bisa melihat makanan tanpa mencicip langsung membeli beberapa untuk dimakan sambil menengguk beras kencur. Suasana pasar malam terasa hangat, ramai dan cenaka dengan Kuncoro sebagai bintangnya seperti biasa. Sementara itu Mahendra dan Laras berjalan berdua di antara keramaian pasar malam, menikmati jajanan tradisional yang hanya bisa ditemui di desa-desa. Laras memesan getuk warna-warni dan jenang gempong. Duduk bersisian di bangku kayu panjang yang dipasang dekat wahana ombak banyu. Dari tempat itu lampu warna-warni berputar asal dan suara riuh anak-anak bercampur dengan musik dangdut yang samar-samar diputar dari salah satu lapak. Mahendra memperhatikan cara Laras menikmati jajanan itu. Pelan, hati-hati seakan ia sedang menemukan kebahagiaan kecil yang lama menghilang dari hidupnya. Di bawah cahaya lampu pasar malam, wajah Laras tampak lebih lembut, lebih alami. Aku suka suasana kayak gini. Di sini semuanya terasa hidup. Alami nggak kayak di mall, beda banget rasanya. Mahendra menoleh memperhatikan wajah gadis itu yang tampak cerah dalam cahaya lampu pasar. Memang beda. Mungkin karena tempat kayak gini sederhana, tapi bikin tenang. Kalau bisa aku lebih pilih suasana pasar malam kayak gini. Rasanya lebih dekat dengan kehidupan, dengan semua yang nyata. Kalau begitu, kapanpun kamu ingin datang ke tempat kayak gini lagi, aku temenin ya. Laras melirik dari ujung mata, separuh menggoda, separuh serius. Yakin bisa memangnya? Insya Allah, Ras. Gadis itu menunduk, pipinya memerah samar. Ada kehangatan mengalir pelan di antara mereka. Ringan seperti angin malam, lembut seperti cahaya lampu pasar yang redup tapi menenangkan. Namun suasana itu tidak bertahan lama. Dari arah pojok lapangan, tepat di tenda besar bertuliskan rumah hantu, terdengar suara ribut. Teriakan marah bercampur suara benda jatuh, memecah tawa dan musik yang sebelumnya memenuhi udara. Orang-orang mulai mendekat, sebagian berlari karena penasaran. Mahendra langsung berdiri. Ada apa itu?
Belum sempat ia melangkah, Reza dan Kuncoro muncul sambil membawa 2 kantong berisi beras kencur yang mereka beli dari lapak serintil. Ndra, ada apa itu? Kok rame banget? Gak tahu, ayo lihat. Mereka berjalan menembus kerumunan, melewati orang-orang yang berhenti main hanya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Semakin dekat, semakin jelas suara adu mulut terdengar. Di depan loket rumah hantu, 5 pemuda desa tampak berteriak-teriak pada 2 penjaga loket. Salah satu dari mereka membuat Mahendra tersentak. Tubuhnya tinggi besar, posturnya seperti banteng siap menjeruduk. Wajahnya penuh amarah. Itu Jalu, pemuda beringas yang dulu pernah bersih tegang dengannya di desa kerajaan. Mahendra mengerenyit. Jalu, Pasti mereka mau malah, Ndra. ujar Kuncoro yang dulu juga sempat menjadi korban palak pemuda beringas itu. Sementara itu Reza yang sejak tadi memperhatikan 2 penjaga loket tampak mengerut kening. Dirinya menepuk bahu Mahendra. Ndra, kok orang itu kayak gak asing yo. Mahendra menatap lebih fokus, memeriksa wajah penjaga loket yang sedang berdebat sengit. Setelah beberapa detik matanya terbelalak. Itu Damiri, orang yang dulu kita temui di desa Kencana Wungu. Desa Kencana Wungu adalah desa yang berbatasan dengan Alas Butoringin. Pernah terjadi sebuah tragedi di tempat itu. Mahendra sudah pasti tidak akan melupakannya. Pantes rasanya gak asing. Berarti dia yang jaga rumah hantu ini. Mahendra tidak menjawab, sesuatu yang dingin merayap pelan di tengkuknya. Firasat buruk seperti awan gelap yang mulai menggantung tanpa disadari. Keributan makin memanas, suara Jalu menggema di antara keramaian pasar malam, mengikis sedikit demi sedikit suasana riang yang baru saja mereka nikmati. Keributan di depan wahana rumah hantu semakin memanas. Suara teriakan Jalu dan teman-temannya mengundang warga pasar malam untuk berdatangan. Lampu-lampu kuning di sekitar tenda bergoyang tertiup angin malam, menambah tegang suasana. Keparat, masih gak mau ngaku kalian? Pemuda itu terdorong hingga terduduk di tanah, wajahnya merah dan bibirnya pecah karena pukulan itu. Kalian yang membuat adikku Bima jatuh sakit. Cepat ngaku. Apa yang sudah kalian lakukan padanya? Teriak Jalu sambil menarik kerah kaos Damiri. Teman-temannya ikut mengerubungi, beberapa mendorong tubuh Damiri yang sudah limbung. Aku gak ngerti, Mas. Demi Allah, aku gak ngapa-ngapain. Damiri berusaha menutup kepalanya ketika satu pukulan lagi hampir mendarat. Penjaga loket rumah hantu satunya juga tidak luput dari Jalu. Keduanya dipaksa untuk mengaku dengan apa yang mereka lakukan. Adikku Bima sama temannya Sadam masuk rumah hantu kalian. Keluar-keluar langsung kayak mayat hidup. Gue pikir aku bodoh. Iki pasti pesugihan. Kau cari tumbal. Mas sumpah, kami cuma kerja, cuma jaga loket. Kami nggak bikin hal-hal begituan. Saut Toto temannya Damiri mencoba membantu namun langsung disoraki rombongan Jalu. Mahendra yang sejak tadi mengamati dari kerumunan mulai yakin bahwa bukan Damiri pelakunya. Dari pengalaman sebelumnya di Kencana Wungu, ia tahu pemuda itu tidak memiliki keberanian maupun kemampuan untuk melakukan hal-hal berbau gaib, apalagi sampai mencelakai orang. Mahendra langsung membelah kerumunan dan berjalan cepat, menahan tangan Jalu sebelum menghantam lagi. Cukup Jalu. Masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan memukul. Kalau ada yang salah, bicarakan baik-baik. Jalu terkejut begitu melihat wajah pria yang menahan tangannya. Amarahnya sempat terhenti sesaat. Kau Sena. Jalu refleks mundur setengah langkah. Ingatan masa lalu kembali muncul, tentang bagaimana dirinya pernah dibuat babak belur oleh Mahendra dan Aswan di desa Karajan dulu. Rasa malu bercampur dendam langsung mendidih dalam dirinya. Tidak usah ikut campur dengan urusanku. Jalu mendesis, kemudian tiba-tiba melompat maju mencoba menuju Mahendra. Aku gak berniat ikut campur, tapi aku mengenal dia, dan perkataanmu tadi mengenai pesugihan sepertinya dia gak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Mahendra menuju ke arah Damiri yang tampak terkejut melihat kedatangan mereka.
Meski Damiri tidak mengenalnya secara dekat, namun wajah Mahendra masih sangat teringat baginya. Sena, Mahendra menoleh sambil melempar senyum. jadi kalian saling kenal ya? Tegas Jalu masih dengan wajah sangarnya. Teman-teman yang lain langsung berkerumun menghadap Mahendra. Jalu, aku gak mau berkelahi. Kita selesaikan dengan kepala dingin. Kamu juga gak bisa nuduh tanpa adanya bukti. Tapi Jalu sudah tidak mau mendengar. Teman-temannya ikut menyerbu Mahendra, membuat kerumunan semakin ricuh. Coro! Reza dan Kuncoro yang panik melihat itu langsung maju. Reza menangkap salah satu teman Jalu dan mendorongnya menjauh. Sementara Kuncoro bergulat dengan pemuda lain yang mencoba menyerang Mahendra. Keduanya sudah dibekali ilmu bela diri yang digembleng oleh Mbah Arya. Tidak ada rasa takut lagi jika harus berhadapan dengan berandalan desa seperti Jalu dan teman-temannya. Meski dikeroyok, Mahendra tetap tidak membalas dengan pukulan. Namun gerakannya jauh berbeda dengan Mahendra yang dulu. Lebih tenang, lebih cepat, dan lebih kuat. Dengan satu gerakan mengelak dan sedikit dorongan bahu, ia membuat dua teman Jalu tersungkur. Pemuda ketiga mencoba menendang, namun Mahendra menangkis dan memutar tubuhnya, membuat si penyerang terjatuh kehilangan keseimbangan. Jalu yang masih ingin menyerang kembali ditahan Mahendra dengan satu tangan mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. Sudah, dengerin aku dulu. Aku minta kamu berhenti. Aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lapas Jalu memburu, wajahnya memerah. Namun ia masih berusaha melepaskan diri. Lepasin. Aku mau mereka tanggung jawab. Memangnya tanggung jawab apa? Suasana semakin kacau, hingga terlihat beberapa hansip berlari mendekat bersama seorang pria berperut buncit memakai seragam batik. Pak Sodikin, kepala desa Gandualas. Hentikan semuanya, ini pasar malam bukan sambung jago. Para hansip langsung sikap melerai. Jalu, ada apa ini? Mereka menggunakan pesugihan, Pak. Adik saya Bima sakit setelah masuk wahana rumah hantu mereka. Tidak, Pak, kami tidak menggunakan hal-hal seperti itu. Masih mengelak kau rupanya, bangsat. Semua yang terlibat keributan ikut saya ke balai desa sekarang. Balai desa malam itu penuh oleh suasana tegang. Lampu-lampu neon yang menggantung dari langit-langit tua menyala redup, menambah nuansa suram di ruangan itu. Mahendra duduk bersama Reza dan Kuncoro di sisi kanan. Laras menunggu di teras balai desa. Sementara Damiri dan Toto duduk di sisi lain. Wajah keduanya pucat dan kebingungan. Di sisi seberang, Jalu duduk dengan rahang mengeras. Dadanya masih naik turun karena emosi. Baik, sekarang jelaskan satu-satu. Jalu, kamu dulu. Apa yang membuat kamu yakin rumah hantu itu mencari tumbal untuk pesugihan? Jalu menarik napas panjang. Suaranya bergetar namun penuh kemarahan. Adikku Bima bersama temannya Sadam dan Kalang. Semalam mereka main ke pasar malam. Masuk rumah hantu itu, pulang-pulang Bima dan Sadam langsung panas tinggi. Matanya kosong, ngelantur gak jelas. Terus Mbak Surat bilang Sukma mereka ditahan oleh sesuatu. Mas, sumpah aku sama Toto gak tahu apa-apa soal pesugihan. Banyak pengunjung lain masuk ke rumah hantu itu, sampai sekarang pun mereka baik-baik saja. Iya mas, demi Tuhan kami gak bikin ritual-ritual aneh, kami cuma bekerja. Mahendra melihat keduanya. Dari sorot mata mereka jelas terlihat ketakutan tulus, bukan kebohongan. Pak Kades, izin bicara. Silakan nak. Saya kenal Mas Damiri. Saya bisa pastikan dia bukan orang yang berani macam-macam soal pesugihan. Damiri menunduk hampir menangis karena akhirnya ada yang membelanya. Tapi Jalu menggebrak meja masih tidak percaya. Walau Mahendra ikut bersuara. Lalu siapa yang salah? Adikku hampir mati. Kau mau bilang ini semua kebetulan? Bukan begitu maksud saya. Ngomong kosong. Jalu kembali berdiri dan hendak menerjang Damiri. Namun sebelum melompat, sebuah tongkat kayu menahan dadanya. Tongkat itu milik Mbah Surat. Duduk Jalu.
Ucap Mbak Surat lirih namun tajam. Kamu salah sasaran, anak-anak ini tidak bersalah. Jalu menoleh marah, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Mbak Surat. Tapi Mbah, jenengan sendiri yang bilang Sukma Bima ditahan. Kalau bukan mereka yang nahan, terus siapa? Ruangan mendadak hening, semua mata tertuju pada Mbak Surat. Mahendra yang sedari tadi mendengarkan merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak nama Sukma ditahan disebut. Mbah, tolong jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya Jalu? Mbak Surat memejamkan mata sejenak, menghela napas sangat panjang, seolah ia sedang memilih kata-kata yang tepat. Kalian mungkin tidak akan percaya, tapi ini bukan penyakit biasa. Sukma Bima dan Sadam sedang ditahan. Ditahan? Iya. Mbak Surat membuka matanya perlahan, pandangannya kosong namun tajam, seperti melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Waktu aku sentuh kening mereka, aku merasakan getaran aneh, dingin, berat dan melekat kuat. Sukma mereka seperti terjerat tali. Tali itu menarik mereka ke tempat yang bukan dunia kita. Maksudnya orang mereka ditawan, Mbah? Benar, ditarik paksa bukan oleh jin sembarangan. Tapi Mbah, kami nggak punya apa-apa di sana. Kalian memang gak punya apa-apa. Tapi saat malam Selasa Kliwon, apa kalian berkeliaran di desa ini? Damiri dan Toto saling tatap. Malam itu memang mereka baru pulang sehabis beli cat di kecamatan. Damiri tiba-tiba teringat dengan kejadian ganjil sewaktu dirinya memasang properti rumah hantu. Sebuah boneka yang mereka temukan di depan rumah besar terbengkalai di ujung desa. Apa mungkin karena boneka yang kami temukan? Boneka? Mbak Surat dan Pak Sodikin dibuat terkejut mendengar pernyataan tersebut. Sebagai warga desa Gandu Alas Tulen, mereka sudah tahu kemungkinan penyebabnya. Dari mana kalian menemukan boneka itu? Di depan rumah kosong yang ada di tepi desa, Mbah. Tubuh Mbak Surat tampak menegang. Dirinya sudah dapat memastikan kalau kemungkinan boneka yang mereka bawa adalah golek kencono. Tidak salah lagi. Pasti boneka itu yang menahan Sukma mereka. Semua yang merupakan orang luar desa Gandu Alas tampak masih kebingungan. Memangnya kenapa dengan boneka itu, Mbah? Boneka itu, boneka yang kalian temukan di tepi rumah kosong bekas pesugihan Juragan Harti. Dia selalu mencari tumbal di malam Selasa Kliwon. Semua orang di ruangan terdiam. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Baru kali ini Mahendra mendengar nama pesugihan golek kencono, tapi ada yang aneh dari kejadian ini. Kalaupun benar ulah golek kencono, tapi kenapa dia hanya mencari tumbal tertentu saja? Apalagi menurut penuturan Damiri, banyak warga yang sudah keluar masuk rumah hantu itu. Dasar manusia-manusia goblok! Kalian tahu apa yang akan terjadi kalau sudah menjadi target boneka itu, ha? Jalu menggebrak meja, berdiri menunjuk-nunjuk Damiri dan Toto. Agaknya Damiri dan Toto merasa bersalah atas kecerobohan mereka. Tapi mereka benar-benar tidak tahu menahu mengenai golek kencono. Mbak Surat kembali menenangkan Jalu. Orang tua itu tidak ingin menyalahkan sepenuhnya pada Damiri dan Toto. Jalu duduk membungkuk, kedua tangannya mengepal kuat seperti hendak meremukan tulangnya sendiri. Wajahnya yang keras kini penuh ketakutan. Ketakutan yang berlapis amarah. Setelah mendengar kalau adiknya kemungkinan besar menjadi tumbal golek kencono, jiwanya seperti patah. Antara ingin mengamuk, menangis atau menghajar siapa saja yang ia curigai. Nafasnya tersengal, dadanya bergetar. Mbah, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya nyelamatin adikku?
Apa Mbak Surat nggak bisa bantuin? Jalu menunduk, bahunya naik turun menahan kepedihan yang sudah tidak bisa ia sembunyikan lagi. Untuk pertama kalinya malam itu pemuda beringasi itu terlihat rapuh. Mbak Surat menatapnya lama dengan sorot mata iba. Lelaki putih itu mengusap jenggot putihnya pelan sebelum menghela napas berat. Aku ini cuma orang tua, Le. Ilmu yang kupunya hanya cukup untuk melihat, bukan melawan. Kalau aku bisa mengatasi Gole Kencono itu sendiri, sudah dari dulu aku turun tangan. Meski Mbak Surat memiliki ilmu batin sekalipun, dirinya merasa tidak akan bisa menghadapi kengerian Gole Kencono. Lebih-lebih ini berhubungan dengan sukma seseorang. Orang tua itu masih jauh dari kata layak untuk masuk ke alam sukma. Hanya mereka yang mampu menembus alam sukma jika ingin menyelamatkan sukma yang tertahan. Jalu meremas tangannya kuat-kuat, sorot matanya tampak putus asa. Jadi kita cuma bisa nunggu adikku mati begitu saja. Hening sesaat, Reza dan Kuncoro melirik ke arah Mahendra. Mereka sadar kalau pemuda itu mungkin bisa membantu dengan ilmu rogo sukma miliknya. Namun keduanya memilih dia menunggu keputusan Mahendra. Saat Mahendra ingin berucap sesuatu, Mbak Surat tiba-tiba kembali bersuara membawa solusi. Aku punya kenalan yang mungkin bisa membantu. Seseorang yang ilmunya jauh di atas aku. Semua orang dalam ruangan menoleh. Siapa Mbah? Tanya Pak Kades hati-hati. Mbak Surat menyandarkan tongkatnya, matanya menatap kosong ke depan seolah membongkar ingatan lama yang jarang diceritakan. Namanya Arya Sena Jayandaru. Sekejap suasana berubah seakan nama itu membawa hawa berat memasuki ruangan. Spontan Jalu, Reza dan Kuncoro menoleh bersamaan ke arah Mahendra yang duduk tak jauh dari mereka. Jalu menelan ludah. Arya Sena dari desa kerajaan, Mbah. Mahendra mengangkat wajah sedikit terkejut melihat tatapan semua orang mengarah padanya. Ia menghela napas pelan sebelum akhirnya bicara. Benar, dirinya mungkin bisa membantu. Agaknya Mbak Sura dibuat keheranan melihat mereka menoleh bersamaan ke arah Mahendra. Dirinya tidak tahu kalau sebenarnya Mahendra adalah cucu dari orang yang ia sebutkan barusan. Kenapa kalian menoleh bersamaan ke arahnya? Mbak Surat, Arya Sena Jayandaru itu, beliau adalah Simba saya. Mbak Surat memicingkan mata jelas terperanjat. Simbamu? Iya. Keheningan terasa menggantung di balai desa. Mata Mbak Surat bergetar, seolah tidak percaya bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya adalah cucu dari nama besar yang begitu ia hormati. Begitu ya. Pantas saja saat aku melihatmu aku merasa seperti tidak asing. Apa saya boleh melihat keadaan adiknya Jalu dan temannya yang bernama Sadam itu, Mbak? Orang tua itu tidak langsung menjawab. Tanpa diberitahu ia sadar kalau buah tidak akan jauh dari pohonnya. Namun semua tergantung pada Jalu. Pemuda beringas itu menatap Mahendra. Wajahnya berubah. Keangkuhan dan amarahnya memang belum hilang, tapi di balik itu ada secercah harapan. Harapan yang ia pegang erat-erat. Satu-satunya hal yang mampu membuatnya tetap berdiri malam itu. Tentu saja aku mohon bantuannya. Jalu membuang rasa gengsinya untuk meminta bantuan pada Mahendra. Dulu memang mereka bersih tegang. Jalu juga tidak pernah melupakan kejadian saat itu. Namun demi adiknya, ia menyingkirkan rasa dendam dan egonya itu menjadi kerendahan. Pada dasarnya manusia memang hidup untuk saling membantu. Mau itu musuh ataupun teman, itu juga yang dipegang teguh oleh Mahendra. Mahendra berbalik menatap Kuncoro. Coro, kamu pulang duluan antar Laras kembali ke rumah Simba. Sekalian panggil Baharia, ceritakan saja padanya apa yang sedang terjadi.
Oh siap, Dra. Laras yang sejak tadi berdiri di belakang Mahendra tampak sedikit cemberut. Wajahnya menunduk, jelas kecewa karena malamnya bersama Mahendra kembali terpotong oleh urusan gaib. Sesuatu yang meski sudah sering terjadi, tapi tetap saja membuat hatinya berat. Mahendra mendekatinya. "Ras, maaf ya. Aku janji, besok malam kita ke pasar malam lagi. Aku temenin seharian kalau perlu." "Iya, aku ngerti. Tapi hati-hati ya." Mahendra tersenyum tipis mengelus pelan rambut gadis itu. "Aku tahu. Makasih udah ngertiin." Dengan berat hati, Laras akhirnya naik ke motor bersama Kuncoro. Keduanya segera melaju meninggalkan balai desa. Lampu motor mereka memantul di antara gelapnya malam. Mahendra bersama Reza, Jalu dan Basurat segera menuju rumah Jalu untuk melihat keadaan adiknya. Jika terlambat, malapetaka akan membawa Bima pada kematian. Raga tidak akan bisa bertahan lama tanpa Sukma. Sementara Damiri dan Toto, mereka kembali ke rumah hantu untuk mengambil kembali golekan Sono. Suasana di rumah Jalu begitu berbeda ketika malam semakin larut. Di luar tampak biasa saja, rumah kampung dengan lampu kuning temaram. Namun begitu melangkah masuk, hawa yang menyelimuti ruangan terasa berat. Seperti ada kabut hitam yang menekan dada. Udara seakan lebih dingin dari lingkungan sekitarnya. Padahal semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Aura negatif itu begitu pekat hingga bulu kuduk Mahendra berdiri tanpa perlu ia sadari. Begitu pintu dibuka, aroma minyak kayu putih bercampur aroma kemenyan tipis menyambut mereka. Di ruang tengah, seorang wanita setengah baya, Ibu Bima, sedang duduk di samping ranjang kecil yang diletakkan di lantai. Bima terbaring di atasnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Napasnya tersengal dan matanya terbuka setengah namun tidak fokus. Wajahnya pucat pasi, tampak seperti orang yang rohnya sudah berjalan setengah jalan menuju dunia lain. Jalu menghampiri adiknya, suaranya pecah. "Bim, ini Mas, kamu dengar?" Tidak ada reaksi, bahkan kelopak matanya tidak bergerak. Basura duduk perlahan di samping Bima, memegang pergelangan tangannya. Ia menarik napas lama sebelum berkata, "Masih sama seperti sebelumnya." Di kamar kecil tempat Bima terbaring, hawa dingin itu semakin menempel kuat. Mahendra mendekat perlahan, kemudian duduk di sisi ranjang dan menyentuh punggung tangan Bima. Sebentar saja, namun cukup untuk membuat mata Mahendra mengecil tajam. Suhu tubuh anak itu panas, tapi kehadiran Sukma di dalam raganya hampir tak terasa. Seolah tubuh itu hanyalah wadah kosong yang dipaksa tetap hidup. Benar, Sukmanya tidak ada di sini, seolah dibawa ke tempat lain. Rasa khawatir membuat nafasnya sedikit cepat. Mahendra berdiri dan mengamati sekitar. Saat itu juga dirinya tiba-tiba berjalan keluar kamar. Seolah sesuatu memanggil instingnya untuk memeriksa udara malam di luar rumah. Ia membuka pintu depan, melangkah ke halaman kecil yang hanya diterangi lampu redup. Begitu udara luar menyentuh kulitnya, Mahendra memejamkan mata. Ada jejak getaran energi tipis seperti aliran dingin yang meninggalkan bekas. Residu energi itu bergerak ke arah kamar Bima, lalu mengalir keluar rumah, memanjang seperti sebuah jalur tak terlihat. Mahendra mengikuti arah residu itu dengan tatapan tajam. Dan tepat ketika ia akan melangkah lebih jauh, ia merasakan kehadiran sesuatu. Angin berhenti bergerak. Suara malam seakan lenyap di ujung halaman, tepat di bawah pohon belimbing yang menua. Berdiri sosok wanita berambut panjang, rambutnya hitam namun basah lepek, menutup sebagian wajah pucatnya. Kebaya putih lusuh yang ia kenakan tampak robek di beberapa bagian, kulitnya keabu-abuan seperti kain yang sudah dicuci terlalu sering. Dan kedua kakinya tidak menyentuh tanah sedikit pun. Namun yang paling mencolok adalah tangannya dihiasi kuku panjang melengkung seperti cakar tajam dan menghitam. Sosok itu menatap Mahendra tanpa kedip.
tatapan tajam yang seolah menusuk tulang. Mahendra merasakan aura penolakan yang kuat. Sosok itu jelas tidak senang karena dirinya ikut campur. Mahendra menarik napas dan mulai merapal ayat-ayat suci perlahan namun penuh keyakinan, berharap mampu melemahkan energi hitam yang memancar dari wanita itu. Namun tidak ada perubahan. Sosok itu hanya miring ke kiri sedikit, seperti menatap dengan rasa geli melihat upaya Mahendra. Justru hawa dingin di sekitar semakin pekat, seolah ayat-ayat itu hanya menggelitik kulitnya. Mahendra tersadar, setan itu bukan makhluk biasa, bukan genderuwo, bukan seperti yang sering ditemui banyak orang. Makhluk ini lebih kuat dan lebih ganas. Wanita itu membuka mulutnya perlahan, suaranya lirih, namun terdengar jelas seperti berbisik langsung ke dalam kepala Mahendra. Jangan ikut campur. Mahendra merasakan dadanya menegang, tapi ia tetap berdiri tegak. Kalau kau teruskan akan lebih banyak yang mati. Selesai memberikan peringatan itu, tubuh wanita tersebut memudar perlahan. Rambutnya lebih dulu hilang, lalu wajahnya, kemudian tubuhnya lenyap seolah tersapu angin, menyisakan hawa dingin yang menusuk. Mahendra mengerjapkan mata beberapa kali, wanita itu benar-benar hilang. Drah. Suara Reza dari dalam rumah membuat Mahendra menoleh. Dari pintu depan, Jalu dan Basurat ikut keluar, wajah mereka penuh kebingungan dan cemas. Ngapain kamu tiba-tiba keluar? Ada apa? Mahendra menghela napas panjang, mencoba menenangkan suaranya. Aku barusan lihat sesuatu. Lihat apa? Sosok wanita berkebaya putih mengawasi dari halaman. Dia marah kalau aku membantu adikmu. Jalu spontan mengumpat pelan. Reza dan Basurat saling berpandangan dengan wajah berubah pucat. Mahendra melanjutkan. Tadi aku juga merasakan residu energi. Jejak yang sama dari kamar Bima, arahnya jelas menuju ujung desa. Ia menunjuk garis pandang ke arah barat, ke tempat yang bahkan dari kejauhan tampak gelap bagaikan ditelan malam. Ke arah rumah besar yang terbengkalai itu. Aku yakin Sukma Bima dibawa ke sisi lain dari rumah itu. Hening menyelimuti halaman rumah Jalu, dan malam itu satu hal menjadi pasti. Apapun yang merebut Sukma Bima bukan hanya sekedar makhluk halus, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya.